mau dari segi apapun ya. Jadi saya berpikir ngapain sih ikut-ikut kayak gini, kayak melek politik, apalagi kayak untuk urusan segala macam kampanye kayak nggak penting gitu, bener nggak sih? Karena saya berpikirnya gini, karena saya orangnya sangat realistis dan materialistis. Jadi semua hal dihitung dengan uang. Itu saya pribadi. Jadi kayak ngapain saya ikut-ikut kayak gini? Sorry zaman saya ngampus ya, dulu saya juga ngampus di Politeknik Negeri Jakarta nih. Jadi mohon maaf teman-teman ya yang nonton juga, maaf banget. Tapi memang saya nggak peduli gitu, karena kayak saya berpikir udah buang-buang duit. Pesta demokrasi saat ini akan segera berlangsung. Masih banyak masyarakat, bahkan anak muda yang bingung menentukan pilihannya. Bahkan masih banyak yang gonta-ganti haluan nih. Dari paslon A berganti ke paslon B. Nah, salah satunya narasumber yang saat ini sudah hadir bersama saya, Leon Wical, di podcast Pejuang. Ada Chania dari Padang yang saat ini merantau ke Yogyakarta. Oke, selamat siang menuju sore nih Kak Chania. Siang Kak Leon. Gimana nih kabarnya Kak? Ini mohon maaf sebenarnya, saya memang orang Padang, cuman udah di sini di DKI Jakarta. Numpang lahir doang di Padang? Kayaknya lahirnya di Jakarta. Lahir di Jakarta? Numpang suku sama mama. Numpang suku sama mama di Padang? Iya. Tapi masih pernah ke Padang dong? Pernah lah, malu kalau kita orang Padang nggak pulang ke Padang ya. Oke, Kak Chania tuh saat ini kesibukannya ngapain sih Kak di Jakarta Kak? Kalau kesibukan saat ini ya, kan saat ini saya lagi ada di domisili Depok nih. Jadi kan banyak kegiatan khususnya anak-anak event. Ini banyak anak event ya berarti ya? Iya dong, lagi banyak kegiatan banget. Sorry, berarti freelancer maksudnya? Masuknya ya, atau? Lebih kerennya sih freelancer. Tapi sebenarnya kita ya buruh lah ya. Karena kita nggak punya gaji bulanan nih. Nah, BTW kesibukan saya saat ini itu lagi sibuk ya jadi MC all event. Jadi kalau kamu misalnya ketemu apa ya event yang paling simbol di Jakarta itu ya Jakarta Fair. Jakarta Fair. Tiap tahun pasti ada ya. Jakarta Fair, terus apalagi ya, kan bentar lagi mau ada Lebaran Fair juga kan. Oh, Lebaran Fair ada ya? Ada. Jadi memang ya untuk event-event all event seperti itu. Tuh lagi sibuk kayak gitu. Ini kan mau udah masuk bahkan ya ke tahun politik dan mau jelang pilpres, berarti makin banyak dong jobnya. Saya nggak ambil kalau dari yang bukan saya dukung, karena kan saya mendukung itu konsisten. Oke, siap. Dukung-mendukung, nanti ada pertanyaannya sendiri ya. Makanya kan cuman saya nggak ambil job. Oke. Ngomongin tahun politik nih. Berdasarkan data nih Kak, anak muda kayak kita itu masih banyak yang belum melek politik. Nah, kalau Kakak sendiri itu kayak gimana tuh nanggepin hal itu? Ya kalau saya yang jelas kan udah melek ya. Tapi sebelumnya saya juga gini kalian. Saya itu termasuk orang yang nggak melek politik tadinya dari zaman ngampus nih. Boleh saya cerita sedikit kalian? Boleh. Jadi pada saat kuliah itu saya tuh sangat bodoh amat. Saya nggak pernah ikut himpunan mahasiswa tuh nggak pernah. Karena menurut saya gini, nggak penting, apalagi kayak nyuarain soal pemerintah. Karena saya pun masih berpikir gini, masih berpikir kayak siapapun presidennya, ya udah kita nyari duit sendiri. Mereka nggak peduli sama kita, gitu. Dan kita akan berjuang sendiri, mau dari segi apapun ya. Jadi saya berpikir ngapain sih ikut-ikut kayak gini, kayak melek politik, apalagi kayak untuk urusan segala macam kampanye kayak nggak penting gitu, bener nggak sih? Karena saya berpikirnya gini, karena saya orangnya sangat realistis dan materialistis. Jadi semua hal dihitung dengan uang. Itu saya pribadi. Jadi kayak ngapain saya ikut-ikut kayak gini? Sorry zaman saya ngampus ya, dulu saya juga ngampus di Politeknik Negeri Jakarta nih. Jadi mohon maaf teman-teman ya yang nonton juga, maaf banget. Tapi memang saya nggak peduli gitu, karena kayak saya berpikir udah buang-buang duit. Nggak ada gunanya juga buat diri sendiri. Ya udah gitu nggak ada gunanya. Udah gitu mau ikutan kayak gitu kan pasti harus ekstra duit jajan. Pada zaman kuliah itu kan ya saya bukan dari keluarga orang kaya raya. Jadi kayak berpikir ya udahlah, nanti kalau memang kerja ada lagi gitu. Mungkin gitu. Nah, terus sampai sekarang saya sudah aktif di dunia event tadi, saya sadar, ya ampun, ternyata kita memang memerlukan kebijakan pemerintah. Dan yang balik lagi, kita kan harus memilih pemimpin yang tadi ya, nanti kita bahas selanjutnya. Nah, kayak, ternyata penting ya, anak-anak muda ini, khususnya saya kan kaum milenial, itu harus lebih minimal banget kalau nggak mau ikutan,
update lah tentang isu-isu yang ada di Indonesia gitu. Itu kan penting banget dan masih banyak yang belum sadar. Sampai detik ini pun di circle tempat saya main, ngobrol itu masih juga yang kayak ngapain sih ikut kayak gitu? Ngapain sih lu sadar politik, ikut berkomentar atau apapun itu? Padahal ya kita kan membantu di sekitar kita untuk membuka wawasan, membuka cara berdialog mereka, dan itu juga membuka pola pikir yang sehat, akal yang sehat gitu loh Kak Leon. Berarti yang bikin sadar itu ketika Kak Chania masuk ke dunia pekerjaan, yaitu freelancer tadi, terus paham bahwa kebijakan-kebijakan dari politik inilah yang menentukan Kak Chania dalam bekerja gitu ya? Iyalah. Oke, ngomongin politik lagi nih. Kak Chania ini kabarnya Apa tuh? dulu mendukung Prabowo Subianto, apakah benar? Iya itu benar. Jadi, Bener ya, oke. Jadi saya awal nyoblos itu kan tahun 2019. 19. Yes. Itu umur saya berapa ya? Sekarang saya 26. 2014 juga Pak Prabowo berarti? Enggak kan, umur saya mulai nyoblos itu saya 2019 ya? Ya, Oke. 2019 Oke. tuh saya nyoblos. Kenapa saya mau mendukung? Karena saya tuh melihat ya, oh ini seorang sosok yang berwibawa, udah gitu punya partai sendiri, itu bener ya gitu. Saya nggak muji pendukung ya maksudnya, tapi saya mikir loh kok sekarang jadi beda gitu. Nah dulu tuh saya mendukung bener-bener itu, saya ngelihat jiwa seorang pemimpin itu ada pada beliau. Itu bener kok, dari cara berpidato, pembawaan, udah gitu saya juga melihat memang sejak zaman sebelum kita lahir mungkin lihat sejarahnya memang beliau ini kan memang seorang pemimpin, ya seorang patriot, dan juga kan dari TNI kan kita tahu disiplinnya itu sangat disiplin. Kita bisa lihat kualitasnya lah. Yes, disiplin. Orang yang disiplin itu biasanya kan orang-orang yang intelektual, dia bisa menghargai waktu dan bla 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 lah ya gitu. Nah, saya mikir udahlah saya dukung. Itu saya niat banget mendukung, tapi kayak minimal banget saya nyoblos beliau. Itu 2019 ya? Yes, saya sampai nontonin debatnya. Itu dari zaman Pak Prabowo sama Hatta Rajasa tuh saya udah mengagumi. Sampai Prabowo Sandi tuh saya udah mengagumi gitu. Oke, tadi Kak Chania nge-mention beda. Emang bedanya apa sih sekarang? Beda loh. Sekarang kan dia kan yang tadi saya bilang ya orang intelektual, orang yang disiplin, orang yang terlihat jiwa pemimpin. Nah kalau sekarang kok joget gitu. Saya kayaknya seumur-umur kenal sama aparat-aparat gitu, kayak mereka nggak ada yang mau deh joget depan umum dengan backgroundnya menurunkan kewibawaannya itu berarti ya? pastilah. Coba menurut kamu kalau yang biasanya orang berwibawa gagah tiba-tiba joget, turun nggak sih wibawanya? Ini langsung ilfil mendadak ya? Kecuali memang dia pedangdut bener gitu joget, atau kalau mereka memang penari joget gitu. Tapi kan beda. Terus udah gitu yang saya nyeselnya, kenapa sih harus milih calon wakil presiden itu yang melanggar hukum dan konstitusi, itu kenapa gitu? Padahal kan gini TNI itu yang setahu saya saya kan juga hormat sama TNI, polisi saya hormat, tapi ini TNI ini maksud saya mereka orang yang sangat disiplin, melanggar hukum juga enggak lah gitu. Mereka pasti udah dididik lah sejak masuk. Nah kok bisa milih calon wakil dengan melanggar hukum, bahkan tuh diterobosnya tuh terang-terangan. Itu udah menurut saya udah ya Allah kok begini banget gitu. Itu udah bad banget sih Kak Leon. Jadi udah saya nggak tertarik, udah gitu. Udah ilfil sama capresnya. Udah ilfil ya dengan udah ilfil sama capresnya, gitu. Terus tambahin ilfil sama cawapres yang dipilih sama capresnya. Nah, saya kan paling gak setuju, katanya anak muda ya, perwakilan anak muda ini nggak apa-apa kan ya, saya bahas dikit ya. It's fine. Iya, maksudnya ini anak muda katanya, perwakilan anak muda. Tapi kok nggak pernah datang untuk diskusi sama anak-anak muda. Terus saya juga dengar di berita kan katanya mau menghadiri debat yang diadakan oleh KPU doang. Nah, kami ini kan rakyat Indonesia, rakyat yang akan beliau pimpin nih kalau misalkan terpilih. Tapi masa diajak berdialog nggak mau gitu, bahkan datang ke kampus-kampus pun enggak, apalagi ketemu anak-anak freelancer yang udah hilang kayak hantu ya, yang nggak dianggap gitu. Jadi bagaimana mereka mau mau mendengarkan rakyat gitu, udah gitu dengan melanggar hukum. Saya paling nggak suka gini, hukum aja di Indonesia itu kan dibuat undang-undang ya, ada undang-undangnya, undang-undang aja dilanggar, apalagi beliau nih mau capres yang paling tinggi loh ya, bukan sekedar RT, RW, lurah, camat, enggak, ini udah level paling tinggi, penentu kebijakan negara lah, hukumnya dilanggar. Nanti kalau suatu saat dia misalnya kepilih nih, beliau ini kepilih, terus mereka bakal melanggar hukum, diputer-puter dong undang-undang, bisa ngotak-ngatik
menaati aturan yang Iya udah dong. dibuat ya. Nah, berarti mau diacak-acak Iya. dong demokrasi di negeri ini. Ya nggak mau dong. Jadi saya beralih nih. Nah, Oke, beralihnya ke siapa nih? ya kalau beralih kita juga tahu lah ya. Kan ada sisa 2 paslon nih. Ada 01 sama 03 nih. Aduh, ini nggak apa-apa saya jawab nih. Gak apa-apa, it's fine. Kalau enggak, spill ciri-cirinya aja. Nggak. Kalau saya tipikal orang yang to the point ya. Oke. Jadi buat teman-teman penonton jangan takut untuk mendukung seseorang karena ini adalah hak suara kita masing-masing. Please ya, ini harus dinotis nih ke teman-teman. Nah, buat yang nonton nih saya pribadi juga udah mulai melirik-lirik nih Oke. profil-profilnya Pak Anies Baswedan Oke. dan Gus Muhaimin. Kok saya tertarik ya ada acara. Yang bikin tertarik apa tuh? Iya keren dong, ada acara Desak Anies yang saya bilang kan tapi mereka yang pasangan ini kan nggak mau nih diketemuin sama masyarakat, Iya. mahasiswa apalagi gitu. Kok yang ini mau? Bahkan sampai kayak mereka tuh menyuarakan, ayo sini ngumpul gitu, Iya. ibaratnya desak saya. Berbagai gitu. kalangan ya? Berbagai kalangan dengan ojol, guru, nelayan, petani, guru, nakes itu mau. Iya. Bahkan mereka yang datengnya nyiapin tempat untuk kita berkumpul. Itu keren loh dan saya kepo-kepo ya kan. Mulai-mulai nge-stalk lah nih Instagram, semua YouTube ya apalagi. Kok keren gitu dan ternyata ini saya flashback lagi dan ternyata setelah saya cek-cek biodatanya Pak Anies itu kan ternyata pendiri Indonesia Mengajar ya. Yes. Dan saya tuh baru tahu. Jadi pas saya zaman ngampus itu teman saya tuh ada ikut Indonesia Saya Mengajar mengajar, kan. oke. Ngajar ke pelosok-pelosok. Itu tuh kayak saya ledekin, ada teman dekat saya. Angkatan berapa tuh temennya? Saya kan angkatan 2015. Nah, mereka tuh jalan kan 2015, 16, 17 lah ya. Oke. Sebelum Pak Anies berakhir jabatan. Nah, itu kan ikut tuh ya. Itu dulu saya tuh ngejek gini, ngapain sih ngajar-ngajar gitu? Kayak nggak jelas. By the way, saya juga lulusan Indonesia Mengajar. Aduh, sorry banget. Gak apa aman. Sorry. Dulu gue juga mikir kayak gitu sih sebelumnya. Iya kan? Terus ketika saya nyari tuh astaga, ternyata di kampus saya, di kampus PNJ ini Politeknik Negeri Jakarta ada kegiatan Indonesia Mengajar. Ternyata Pak Anies pendirinya. Ya ampun, terus saya telusuri lah akhirnya ketemulah data kalau kegiatan Indonesia Mengajar itu tuh ternyata buat ngajar anak-anak yang nggak mampu. Dan di sana tuh teman-teman saya yang udah ikut kan sempat cerita juga kayak tau gak sih kamu Chania ini tuh banyak anak-anak di pelosok yang nggak dapet pendidikan. Itu di situ saya langsung sedih banget. Oh jadi ini loh tujuan kegiatannya Pak Anies dan itu saya langsung Itu yang bikin hati lu tergerak ya Kak berarti? pastilah karena gini loh, ya ampun gak usah di pedalaman deh, di Jabodetabek aja itu masih banyak anak-anak yang sekolah cuma sampai SMP, SMA. Nah ini Pak Anies bikin gerakannya di pelosok duluan, baru di kota gitu, keren kan? Kayak kamu juga pasti, oh my god jatuh hati pasti. Kayaknya semua anak muda yang melihat fakta itu pasti akan jatuh hati. Of course, pasti. Itu pasti. Oke. Nah, terus udah gitu, saya ngelihat wakilnya nih, Gus Imin. Nah, saya kan papa saya orang Muhammadiyah ya. Biasanya kan sering berlawanan nih sama NU kalau bikin kayak kebijakan, apalagi mau sidang isbat ya. Oke. Selalu beda nih, ya kan? Antara NU dengan Muhammadiyah. Pasti dong, pemerintah juga tahu itu. Nah, terus saya lihat, oh ternyata dengan adanya Pak Anies Baswedan dan wakilnya si Gus ini ternyata jadi bersatu NU dan Muhammadiyah. Itu kan berarti dengan sosok Pak Anies aja, Iya. itu udah membuat rakyat bersatu. Nggak ada perselisihan dan akhirnya saya cek tuh rekam jejaknya Pak Anies. Nah saya kan Jakartanya maksudnya nggak jauh dari Tebet Eco Park ya, Iya. dan saya tahu itu Taman Tebet Eco Park itu Sebelumnya? namanya, wah jelek. Gini, ini kan ada dua nih, ini dua taman. Nah ini kesini tuh itu beda pintu masuk. Oh. Itu beda kalau kamu mau tahu itu beda. Sebelum ada jembatan yang di atas itu ya? Iya itu beda, udah gitu kayak nggak terawat banget deh. Maksudnya asri, cuman nggak terawat. Wah begitu disulap sama dia, jadi ada jembatan. Orang parkir cuman di sana, nggak usah pindah-pindah parkiran, udah beres. Dan itu yang paling saya senangnya di Taman Tebet Eco Park itu ada tempat buat hewan. Pas saya cari lagi ternyata beliau cat lovers. Cat lover. Aduh, bagaimana nggak tambah jatuh hati? Coba itu ya. Udah tuh, udah gitu. Itu satu rekam jejaknya. Terus yang kedua tadi Indonesia Mengajar. Yang ketiga itu naik Jaklingko. Oke, integrasi transportasinya ya? Wah itu saya mikir gini ya ampun apa seandainya kalau saya milih ini bakal ada Jaklingko di pelosok-pelosok
Indonesia yang lain. Apalagi kan kalau kita pulang ke Padang belum ada tuh Jaklingko. Yeah. Aduh, apakah kalau nanti beliau-beliau ini kepilih nih, apakah nanti dibangun Jaklingko untuk Padang dan area-area lainnya, kota-kota lain ya, sesuai visi misi? Itu saya jadi makin tertarik buat mendukung gitu. Oke. Jelas dong visi misinya jelas. Rekam jejaknya jelas. Oke. Satu lagi yang paling saya suka nih ya dari Pak Anies dan Gus Imin ya. Kalau Pak Anies ini kan kita udah tahu ya rekam jejak segala macam ya, rendah hati udah pasti. Karena saya pun juga kan tahu beritanya setelah selesai menjabat nih. Oke. Berarti kan selama ini Pak Anies ya bertugas aja, nggak minta diliput media, nggak pernah apa. Itu salah satu orang yang bekerja dengan tulus, nggak mau diekspos. Bekerjanya dalam diam ya, tanpa mau pamer. Iya bener gak sih? Iya. Nah terus yang paling saya respect itu sebenarnya ya kalau Pak Anies semua juga respect, tapi Gus Imin ini saya juga respect. Kenapa saya bisa respect? Gini, mana ada sih seorang maksudnya pemimpin ya, kan beliau ini pemimpin ya, mantan menteri juga, menteri ketenagakerjaan, terus ikut dalam kontestasi pilpres jadi cawapres. Saat debat pertama tahulah ya, Yeah. dikritik kayak apa sama pendukungnya, bener gak? Tapi dia nggak marah. Dia menerima feedbacknya malah. Yes, beliau itu nggak marah, nggak baper, bahkan kayak dinasehatin sama pendukungnya kayak denger gitu. Ini contoh sosok pemimpin yang dibutuhkan. Karena gini sama pendukungnya aja, ini kan mendukung kan satu tujuan ya, tapi dikritik. Apalagi yang nggak mendukung, kritik tambah Yeah. diterima dong, bener gak? Ini yang harusnya tuh dipilih. Itu dikritik, dia belajar dari Yang nggak kesalahan. baperan ya. Nggak baperan, malah menunjukkan hasil yang lebih baik dengan kritikan. Tandanya apa? Tandanya pemimpin ini adalah ketika nanti beliau-beliau dua orang ini terpilih, berarti kalau kita kritik apapun pasti akan dikoreksi, Ya. didengarkan, dan yang paling penting merubah jadi lebih baik. Iya. Sesuai kok sama koalisi perubahannya. Makanya Oke. itu yang bikin saya jatuh cinta banget, bener deh. Ini kalau teman-teman lihat, mohon maaf ya, saya di sini juga nggak dibayar. Please, karena kan banyak banget yang nanya saya ya, kamu dibayar nggak sih dukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin? Mohon maaf teman-teman, saya juga rakyat biasa nih, tapi saya tidak dibayar sepeser pun. Karena kami ini masih punya tangan, kaki, alhamdulillah Allah kasih sehat, masih bisa cari duit, nggak butuh kayak dibayar-bayar kayak gitu. Yang penting kita menyuarakan kebenaran. Dan itu benar, Rekam jejaknya, iya, benar. jejaknya benar. Tanpa dibayar, tanpa disuruh-suruh ya. Saya ini Kayak paslon sebelah ya. yang ngebayar influencer, ngebayar buzzer berapa miliar kayak gitu-gitu. Saya kalau dibayar pun juga saya nggak akan mau. Oke, Karena hak suara itu nggak bisa dibeli pakai duit. bener banget. Nah, ini Mau. contoh anak muda yang udah melek politik banget nih. Bukan gini. Masa iya kita mau dibayar untuk dukung yang ngelanggar hukum sih, kan aneh-aneh Iya, aja gitu. bener. Aneh gak sih? Apalagi yang hukum yang dilanggar tuh bukan kayak oke, kalau kita oke lah kita sering lalu lintas jalan perbodan, oke, masih bisa lah Ya. diselesaikan sama Pak polisi, ada bisa ditilang. Nah kalau hukum konstitusi gimana? Masa kita mendukung yang melanggar itu ya. Gimana coba? Kasiannya kita balik dikit nih ke Oke. Desak Anies. Desak Anies ini kan udah menghadirkan berbagai macam pekerjaan, mulai dari guru, ada buruh, ojol dan sebagainya. Menurut kakak ada nggak satu pekerjaan atau beberapa pekerjaan yang belum didengar aspirasinya oleh Anies Baswedan dan Gus Imin nih? Pekerjaan apa itu? Ya contohnya pekerjaan kayak saya. Oh, oke, freelancer ya. Gini, freelancer itu kan banyak. Ada yang sebenarnya ojol itu juga bisa disebut freelancer. Freelancer, ya. Karena kan gajinya harian. Kenapa disebut freelancer? Ya biar keren aja. Karena nggak mungkin kita ngomong pekerja serabutan. Nggak keren nggak sih? Agak kurang enak didengar ya. Pekerja serabutan. Kan nggak mungkin dong, aku ngobrol sama kamu nih, gue ngobrol sama lu nih. Leon, kamu kerja apa? Gue serabutan. Kayak jelek banget kan sih? Lebih keren freelancer. Ya gue freelance gitu kan, Oke. lebih masih ada gengsinya gitu. Tapi ini benar-benar belum dibahas sama Pak Anies dan Gus Imin, karena Oke. saya juga ngerti kok mereka kan kampanyenya luar biasa ya. Tapi dengan adanya desak Anies itu berarti kalau saya pribadi atau teman-teman yang mau nyampein aspirasi pasti kan didengar. Ya dong, minimal pasti beliau akan memikirkan, oh ini kalau nanti saya terpilih akan saya tambahkan nih ke dalam visi misi kebijakan gitu dong. Terus kalau masalah tadi apa profesi, ya profesi kayak kami yang belum disebut. Mungkin masih banyak yang lain, tapi yang lagi bersuara kan saya yang Iya. merupakan pekerja di industri per-eventan ini. Per-evenan, oke. Gitu, itu gak disebut tuh. Saya sebenarnya agak sedih. Ini fair ya, makanya saya bilang pendukung yang gak dibayar itu pasti fair. Ada kritiknya, ada positif, ada muji itu lengkap. Iya.
Jadi saya mau nyampein aja sih kayak Pak Anies dan Gus Muhaimin ini harusnya kayak concern lah ke anak-anak event. Karena dari zaman dulu nih ya, dari zaman Gubernur Pak Basuki, Cahayapurnama tuh ya, Pak Ahok ya, terus Pak Sutioso ya, Pak Fauzi Bowo gitu, kayak nggak ada concern ke anak. Sampai saat ini pun pemerintah nggak ada yang concern ya. Peduli kayaknya enggak deh gitu. Karena gini. Kan udah dari dulu ya industri per-eventan ada. Kan masih banyak sekarang IO, agency, kantor-kantor mereka yang kayak mau buka tapi nggak ada modal. Itu kan harusnya disupport sama pemerintah. Kita lihat negara Korea. Bagaimana agency itu disupport abis-abisan. Iya dong. Iya kan? Oh, ini gue baru tahu nih. Ya, kan? Korea. Talent-talentnya disupport. Bahkan agensinya disupport sama pemerintah dalam bentuk biaya gitu ya? Nah, iya kan, makanya kan banyak yang bilang BTS itu aset negara. Iya kan, disupport. Disupport. Ketika mereka ngetop disupport. Jadi yang Pak Anies sama Gus Imin itu bilang industri kreatif diperhatikan, iya betul. Itu udah bener banget. Tapi beliau ini kurang mungkin ya. Namanya manusia itu pasti ada kurang-kurangnya, teman-teman. Kalian pasti ada kurangnya. Mungkin ya beliau ini lupa menyebutkan, oh iya ini belum tercakup gitu. Nah, nih saya mungkin kasih tahu aja sama kalian, anak-anak event itu nggak cuma sekedar SPG event, banyak kalian yang tergabung dalam anak event ya. Banyak nih, ada SPG. Mungkin kalau teman-teman nggak tahu nih, SPG itu ada Sales Promotion Girl. Itu SPG aja masih dibagi dua lagi. Ada SPG event yang hari-harian, yang jaganya pindah-pindah. Ada juga yang event reguler. Kenapa dibilang event reguler? Biasanya itu kontrak 3 bulan, 6 bulan. Dan kontraknya bahkan bulanan ya? Atau bahkan per eventnya doang itu ya? Iya, kan. Nah, terus setelah itu udah nggak tahu gimana hidup ke depannya. Tidak ada jaminan. Ya sedih banget dong. Masih mending buruh menurut saya. Buruh ada gaji bulanannya. Kalau dia mau naikin gaji, dinaikin sama pemerintah kami. Gitu. Nah, terus ada juga namanya team leader. Itu namanya TL. Teman-teman biasanya yang kalau ini yang paling contoh sederhananya kayak event Jakarta Fair ya, kan ada yang kayak suka megang-megang HT itu loh. Terus yang manggil-manggil SPG. Nah, itu biasanya mereka tim leadernya. Yang mengkoordinir di lapangan lah ya. Yang jagain anak SPG ini bekerja. Nah, lalu ada juga namanya helper. Helper itu biasanya untuk bersih-bersih pada saat di booth supaya tetap rapi ya. Kalau kalian berkunjung ke PRJ kan boothnya ada yang rapi, itu tugasnya helper. Sama kru juga, itu 2. Kalau kru itu biasanya kru juga dibagi-bagi lagi tergantung event, kondisi, brandnya, dan siapa yang mengadakan. Ada kru registrasi, kru logistik, kan banyak tuh ya. Nah itu padahal kami ini kan setiap hari ya, hari-hari keseharian kami itu kan diperlukan sama pemerintahan. Apalagi kalau pemerintahan ngadain acara-acara seminar, webinar, atau konser deh. Pasti butuh event. Butuh kami gitu. Tapi kok kami tidak diberikan regulasi yang sepadan untuk melindungi kami, jaminan sosial yang sepadan, ya. Apalagi dari segi pendapatan. Bercerita soal pendapatan, boleh cerita kali ya? Boleh. Jadi pendapatan ini kalian kadang karena ini tadi, karena IO tadi susah modal. Jadi dia per event ya? Per event. Ada juga yang memang IO-nya itu gini loh, jadi IO-nya itu memang ngambilnya dari potongan fee gitu. Ada juga yang memang udah all in. Ada juga kan kalau nge-share di grup-grup local event nih, ngomong-ngomong nih, anak-anak event ini tergabung di grup WhatsApp. Biasanya WhatsApp, Instagram. Nah kan di-share tuh, misalnya gini, need SPG, butuh SPG untuk brand ini misalnya, fee segini. Itu biasanya kalau ada fee segini ada tulisan all in. Nah itu ada, berarti udah include semuanya tuh, nggak bersih lah. Jadi nggak ada duit transport, nggak ada, itu biasanya bersih. Ada juga need SPG segini, ada all in, terus ada juga yang kayak plus makan, plus segini duit transport. Jadi kan beda-beda kebijakannya. Tidak ada ketetapan satu regulasinya kayak gimana itu nggak ada ya? Nggak ada. Harusnya kan gini, kayak kemarin kan desak Anies yang ojol itu ya di J-Expo, harusnya kan mereka kan kepengennya ada kebijakan nih
ada kebijakan untuk ojol tarif. Nah, kami juga pengen anak-anak event nih untuk SPG, TL, kru, helper, apalagi saya khususnya MC gitu ya. Ini saya sehari-harinya sebagai MC teman-teman. Ini saya mewakili teman-teman saya yang di dunia per-eventan. Nah, itu kan nggak ada tarif minimal berapa. Jadi kan kalau nggak ada tarif minimal berapa, ya si klien ini, si brand ini kan suka-suka. Seenaknya nawar harga ya. Nah, seenak-enaknya aja nentuin budget. Terus udah gitu yang di price kan pasti IO-nya juga kasihan. Terus kalau misalkan terms and condition untuk pembayaran tuh. Ada yang kadang kliennya suka lama bayarnya. Terus IO ini karena nggak punya modal yang tadi saya bilang ngalangin ke anak-anak, jadi dikejar sama anak-anak event. Itu karena isi ininya yang lama bayarnya si klien. Jadi kan tidak ada regulasi dan kepastian. Karena pernah juga saya ngalamin itu, saya ngisi MC di salah satu brand gede di Indonesia. Brand gede, siapa sih yang nggak tahu? Kalau saya sebut pasti wah bisa viral, jangan. Tapi ini bener-bener brand gede. Saya nggak dibayar sama sekali. Kontraknya awalnya gimana? Nggak ada. Itu tadi kan nggak ada kontrak. Tidak ada regulasi yang jelas tadi ya? Nggak ada. Sedih kan? Kita udah kerja capek-capek, tapi nggak dibayar. Nggak dibayar itu entah duitnya dibawa kabur sama IO-nya, entah kliennya udah bayar tapi nggak info, apa entah kliennya belum bayar apa gimana? Kami nggak paham. Sedangkan gini, kalau kami mau ngelapor ke Pak Polisi ya, maksudnya kita melapor ke hukum ya, jalur hukum kan pakai duit. Sedangkan kita aja mau nagih hak kita gitu. Masa kita harus bayar dulu di depan? Nah, that's right. Itu gimana? Kak Jenia, sorry Kak, ngomongin event lagi nih Kak. Pernah ini nggak sih Kak ada pengalaman direndahkan mungkin? Wah, sering banget Kak Leon. Makanya itu karena penghasilan kami nggak seberapa. Udah gitu dianggapnya sebelah mata gini nih ya. Terus udah gitu kan banyak anak-anak event yang pakaiannya ya, paham nggak sih? Contoh yang di event-event otomotif ya kan seksi-seksi gitu, atau enggak MC yang dicari yang gimana-gimana gitu. Itu kan pasti orang banyak juga yang berpikirnya tuh udah konotasinya udah negatif aja gitu. Kalau disepelekan gitu kayak sering banget. Event apa sih kayak gitu-gitu? Ada nggak sih satu pengalaman yang ada kayaknya nggak lupa? Wah, itu nggak akan saya lupa kalian. Jadi saya tuh? pernah disepelein kayak gini. Aduh, saya pernah disepelein gini. Loh, kamu kapan Chania mau nyari kerja yang bener? Loh, saya langsung bengong. Hah? Terus saya jadi ketawa, gini kalian, masa kita kerja bener ya meskipun ya serabutan gitu, tapi kapan kamu mau cari kerja yang bener? Itu saya sampai bengong. Loh, maksudnya gimana ya? Kok Anda bilang maksudnya kerja yang bener? Emang kami ini kerja nggak bener? Ya maksudnya jangan kerjaan yang receh kayak gitu. Hah? Kak, karena ini kita dibatasi oleh waktu nih Kak. Dari aspirasi atau keinginan kakak tadi, dari Kak Chania sendiri, perubahan kayak gimana sih yang kakak harapin dari sosok Anies Baswedan yang terkait dengan pekerjaan kakak sebagai freelancer ini? Saya pengen banget ya teman-teman, anak-anak event juga please lah bersuara. Itu satu, karena kan mereka takut untuk bersuara. Kenapa tuh Kak takutnya Kak? Takut. Kalau boleh tahu. Ya kan takut tadi ya nggak dapet job karena dukung Pak Anies atau gimana kan. Please lah teman-teman jangan takut. Minimal kalau kalian takut banget, ya udah coblos aja lah. Nomor satu kan memang perubahan kok. Emang teman-teman nggak capek, udah penghasilan kita nggak seberapa, pajaknya terus naik, apa-apa mahal. Emang nggak pengen berubah. Paling pesan buat Gus Imin sama Pak Anies, please lah Pak, lihat kami juga. Kami ini meskipun freelancer yang tadi yang Pak Anies sebutkan dan Gus Imin di visi misi kan, kami itu masuknya industri kreatif ya. Tapi kan nggak concern disebut. Karena beliau ini nyebutnya YouTuber, stand up comedy, apa ini sebenarnya kami banyak kalangannya. Bahkan di Jabodetabek aja tuh banyak banget. Seluruh Indonesia tuh kami ada anak-anak event. Please Pak Anies dan Gus Muhaimin tolong kami diperhatikan, dikasih jaminan sosial buat hari tua. Karena kalau kita udah tua, nggak lagi cantik, nggak lagi energi, pasti kan akan kegeser dengan anak-anak yang baru. Nah itu jaminan hari tuanya bagaimana. Terus kami ini karena freelance ya nggak bisa punya BPJS karena kan bayar tiap bulan, kalau nggak ada duit kan putus. Gimana jaminan kesehatan. Dan terakhir tuh saya tuh pengen banget anak-anak event ini tuh ada standar fee
Jadi tuh nggak yang fee-nya terlalu rendah banget, nggak yang terlalu tinggi, karena masih banyak juga yang ada fee 100.000, 150 gitu. Jadi Pak Anies, Gus Imin, please lah bikin kebijakan tentang itu, dan paling penting perlindungan terhadap perempuan, anak-anak event yang sering dilecehkan karena pakaian, dress code dari brand-brand tersebut. Banyak orang melecehkan tapi nggak bisa melapor ya, karena itu tadi takut diskriminasi, dihujat netizen, tekanan juga, dan takut juga dijulitin lah pokoknya gitu. Itu pengen banget. Oke. Kak Chania, terakhir nih, kita kan ini sudah tanggal 6, jadi kurang lebih 8 hari lagi sejak syuting ini. 8 hari lagi itu kan udah coblosan Pilpres nih. Nah, Kak Chania ada tips nggak sih buat masyarakat khususnya presiden? Gini, kalau mau cerdas, mungkin agak panjang sedikit nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jadi teman-teman, kalau mau agak cerdas, nomor 1 saya harus kasih saran ya, teman-teman sering-sering nonton channel Rocky Gerung. Oke. Karena itu emang mencerdaskan bener ya, saya juga sadar gara-gara nonton ini. Terus yang kedua, Rocky Gerung ya. Terus yang kedua, teman-teman please banget kalau mencari sosok pemimpin itu dicari rekam jejak. Apalagi khususnya teman-teman yang seprofesi dengan saya nih. Karena kalau kita ngeplay kan pasti dilihat dulu pengalamannya apa, sama memilih pemimpin apalagi cari rekam jejaknya, prestasinya apa. Karena kalau prestasi udah dalam negeri, internasional, itu kan nggak bisa di-scan, edit, dibuat-buat, apalagi dibayar nggak bisa. Jadi udah pasti kalau nyari pemimpin yang udah kayak gitu tuh udah minimal tuh syarat utamanya udah terpenuhi. Terus yang kedua, attitude. Bagaimana sosok pemimpin ini menghadapi rakyat, dikritik rakyat, apakah marah atau kita dilaporkan, ataukah kita dibikin nggak bisa bebas berpendapat. Dan yang paling terakhir itu paling penting adalah memilih pemimpin sesuai hati nurani. Jangan karena dibayar kalian bisa pindah suara. Jangan pernah takut, apalagi diancam seseorang, kamu kalau nggak pilih ini nanti kamu begini. Oh, nggak bisa. Karena teman-teman mau ngingetin sekali lagi, hak suara kita itu mutlak, tidak bisa diganggu siapapun. Dan yang paling penting juga jangan lupa ya, pilih perubahan. Oke, mantap, luar biasa banget. Kacanya kita beri applause dulu teman-teman. Kacanya thank you banget udah datang di podcast Pejuang. Semoga aspirasinya nanti akan kami coba untuk sampaikan ke Bapak Anies Baswedan langsung, dan semoga dengan adanya Kak Chania sendiri nanti bisa mencerdaskan nih, khususnya buat anak muda yang ada dimanapun ya. Karena emang agak deg-degan nih jelang Pilpres nanti, karena kayak berdasarkan informasi di media tuh simpang siur tuh informasinya, ini yang pasti menang, oh ini udah di backing dan sebagainya. Tapi semoga kalau memang misalnya Tuhan berkehendak, semoga nanti kita bisa semoga perubahan dapat terpilih lah. Mungkin nyampein dikit nih buat teman-teman, kita sudah berikhtiar untuk pendukung 01, 02, 03, siapapun yang menang terima aja. Tapi memang kalau negara ini kan sangat darurat demokrasi ya, ini sudah nggak bisa ditutup-tutupin. Kalau memang masih ada masyarakat Indonesia yang belum sadar, apalagi anak muda, teman-teman seprofesi, kalau memang nanti pasangan 01 nggak menang atau nggak menang, kalau menang berarti Tuhan masih sayang sama rakyat Indonesia. Tapi kalau memang pasangan 01 nggak menang, apalagi dicurangin, percayalah teman-teman, tuh Tuhan lagi menghukum rakyat Indonesia yang telah salah memilih pemimpin. Luar biasa, agak merinding ya denger closing statement-nya. Thank you. Thank you banget Kak Chania udah datang di podcast Pejuang. Oke, Pejuang, itu tadi obrolan Leon bareng Chania yang sudah bergejolak nih dengan pekerjaannya yang tidak pernah mendapatkan regulasi jelas dari pemerintah selama ini. Tetap pantengin podcast Pejuang karena akan ada narasumber menarik lainnya di episode berikutnya. Terima kasih, Pejuang bukan, hadapi.